Halo guys, kembali lagi bersama aku di channel Nox TV. Film kali ini berjudul Moving adalah drama Korea bergenre aksi trailer dan fantasi yang tayang pada tahun 2023. Di balik kehidupan remaja biasa, 3 siswa yang menyimpan rahasia besar. Mereka mewarisi kekuatan super dari orang tua mereka. Salah satu siswa yang bisa melayang terbang dan memiliki kemampuan penyembuhan super cepat, dan sementara satunya lagi memiliki kekuatan dan kecepatan luar biasa. Sehingga mereka yang memiliki kekuatan super diburu oleh pembunuh bayaran misterius. Lalu bagaimanakah kelanjutan alur ceritanya? Still in Nox TV. Drama ini dimulai dengan memperlihatkan seorang siswa SMA bernama Kim Bong Sok yang memiliki kekuatan super bisa melayang. Sedangkan ibunya yang bernama Lee Myeon selalu khawatir kepada anaknya, sehingga setiap hari Kim Bong Sok dituntut untuk makan yang banyak dan membawa beban puluhan kilo agar tubuhnya tidak mudah melayang. Reaksi ini berkaitan dengan kondisi perasaan Bong Sok, di mana saat kondisi hatinya tenang ia bisa mengendalikan tubuhnya. Namun saat dalam kondisi gugup atau bersemangat, tubuhnya mulai tidak terkendali dan bisa melayang. Di tahun ketiga SMA-nya, Bong Sok berkenalan dengan seorang wanita yang tidak sengaja ia temui. Ia adalah seorang gadis bernama Jang Hisu. Pertemuan yang tidak disengaja berujung pada pertemanan baik karena Hisu diketahui menjadi siswi baru di sekolah Bong Sok. Dan ternyata mereka berada di kelas yang sama. Hisu tumbuh bersama ayahnya yang membuka kedai ayam goreng. Mereka baru pindah ke wilayah itu, sehingga sang ayah baru memulai usaha ayam goreng di sana. Sedangkan ibunya Bong Sok membuka kedai tonkatsu atau babi goreng tepung. Merasa memiliki banyak kesamaan, dua siswa yang tidak mempunyai teman ini pun berakhir menjadi teman baik. Walaupun di sisi lain Bong Sok ia memiliki sedikit benih-benih cinta untuk Hisu karena parasnya yang cantik, sehingga tak jarang Bong Sok hampir saja akan melayang jika ia berada di dekat Hisu. Lalu beberapa guru termasuk kepala sekolah dan satpam sekolah seperti mengetahui bahwa di sekolah itu terdapat beberapa murid yang memiliki kekuatan super. Lantas apakah ada anak lain selain Bong Sok yang memiliki kekuatan super, dan siapa sajakah mereka? Pak Choi sebagai wali kelas kemudian memanggil Hisu ke ruangannya untuk membahas universitas mana yang akan dipilih oleh Hisu setelah lulus. Melihat rapot nilai milik Hisu, Pak Choi menyarankannya untuk masuk ke jurusan olahraga. Ia pun meminta si ketua kelas yang bernama Kang Hun untuk mengantarkan Hisu ke auditorium sekolah agar ia bisa mulai berlatih olahraga di sana. Scene lalu beralih memperlihatkan seseorang bernama Frank. Ia datang dari luar negeri membawa misi untuk membunuh semua orang yang memiliki kekuatan super di Korea Selatan. Dengan menyamar sebagai pengantar paket, Frank membawa daftar sejumlah nama yang harus ia eksekusi. Orang pertama yang Frank temui adalah seseorang bernama Jin Chon. Ia merupakan seseorang yang memiliki kekuatan super berupa tubuh yang sangat kuat. Sesuai tugasnya, Frank berusaha melawan Jin Chon, namun karena Frank memiliki kekuatan regenerasi sehingga ia pun mampu menyembuhkan lukanya dalam sekejap. Dan hal itulah yang membuatnya mampu mengalahkan Jin Chon dengan sangat mudah. Kabar kematian Jin Chon pun langsung tersebar di dunia maya. Ibu Bong Sok yang melihat berita itu dan menyadari bahwa keselamatan anaknya sedang terancam. Ia pun menyiapkan senjata yang sudah lama ia simpan untuk berjaga-jaga kalau pembunuh Jin Chon juga mengincar nyawa anaknya. Dari tindakan ibu Bong Sok, ia seperti sudah berpengalaman dalam hal ini, atau mungkin saja ia juga merupakan salah satu manusia super yang diincar oleh Frank. Tak hanya ibu Bong Sok, seorang lelaki tua dan asistennya juga terlihat membahas kematian Jin Chon. Sepertinya ia mengetahui sesuatu tentang para manusia super, atau mungkin ia adalah orang yang mengembangkan para manusia super tersebut. Scene lalu beralih ke tahun 2023. Bong Sok yang masih kecil dibawa oleh ibunya untuk mencari rumah yang baru. Ia yang sudah terbilang anak-anak selalu digendong dan diikat dengan erat oleh ibunya karena sang ibu takut Bong Sok akan melayang. Mereka kemudian menemukan sebuah gedung yang disewakan untuk dijadikan sebagai tempat tinggal. Dan di sana
sanalah Bongsok dan ibunya hidup bersama, membuka kedai sambil bersembunyi dari dunia luar. Saat akan membeli daging, si penjual menatap Bongsok dan ibunya dengan tatapan aneh. Ia menyarankan agar ibu Bongsok mulai membiasakan anaknya untuk tumbuh seperti anak-anak normal. Karena bagaimanapun kondisinya, Bongsok akan semakin besar dan ia tidak mungkin harus selalu bergantung kepada ibunya. Lalu sejak saat itulah sang ibu pun melatih Bongsok untuk bisa mengendalikan kekuatannya dan tumbuh menjadi anak yang normal. Lalu 4 tahun kemudian, Bongsok yang sudah mulai masuk sekolah sangat mengidolakan seorang tokoh superhero yang bisa terbang. Salah satu temannya pun menunjukkan kemampuannya untuk melompat dari besi permainan. Bongsok juga ingin menunjukkan kemampuannya itu di hadapan teman-temannya. Jadi ia pun naik ke besi yang paling tinggi dan terbang lebih jauh sehingga teman-temannya pun merasa kagum. Lalu anak yang tadi merasa tidak terima dan mencoba hal yang sama dengan Bongsok. Alhasil ia pun terjatuh dan terluka cukup parah. Lalu wali kelas memanggil ibu Bongsok dan menceritakan apa yang terjadi. Ibu Bongsok pun marah dan menyuruh Bongsok untuk menyembunyikan kemampuannya itu dari siapapun. Bongsok yang masih kecil belum bisa mencerna nasihat dari sang ibu. Ia pun merasa sedih dan menangis di atas rumahnya. Perasaan Bongsok yang sedang kacau membuatnya kesulitan mengendalikan dirinya sehingga ia pun melayang namun berhasil meraih tali jemuran. Ibu Bongsok yang melihat hal itu pun sangat panik dan ia sadar bahwa ia sudah terlalu keras mendidik Bongsok. Scene kembali ke masa sekarang. Frank melanjutkan tugasnya dengan menemui target yang kedua. Targetnya kali ini adalah seorang manusia super berkekuatan listrik. Sadar bahwa Frank ditugaskan untuk membunuhnya, bapak kini pun segera mengambil sebuah baterai radio untuk membangkitkan kekuatannya kembali. Kekuatannya itu pun seperti mengirimkan sinyal kepada seorang supir bis bernama Guido, di mana sepertinya Guido adalah salah satu orang yang juga memiliki kekuatan super. Di dalam toko buku itu pertarungan antara si manusia listrik melawan Frank akhirnya terjadi. Kekuatannya mulai melemah membuat si manusia listrik segera membakar fotonya bersama sang putra. Karena ia tahu Frank juga akan memburu anak-anak dari para manusia super. Barulah setelah itu Frank melancarkan serangan dan membunuh si manusia listrik dengan mematahkan lehernya. Frank kemudian menatap foto manusia listrik bersama anaknya dan diketahui bahwa anaknya bersekolah di SMA Jongwon, yaitu sekolah yang sama dengan Bongsok dan Hisu. Keesokan harinya, Hisu terlihat diikuti oleh seorang siswa nakal bernama Bang Kisu. Kang Hun yang melihat hal itu pun menegur Kisu, namun Kisu malah mengajaknya berkelahi di hutan belakang sekolah. Awalnya, Kang Hun tidak ingin meladeni tantangan Kisu, namun karena Kisu sudah keterlaluan, jadi ia pun kesal dan inilah yang terjadi. Namun tak disangka, Kang Hun ternyata merupakan salah satu anak yang memiliki kekuatan super seperti Bongsok. Sepulang sekolah, Bongsok dan Hisu mendapatkan hukuman membersihkan toilet sekolah karena mereka terlambat tadi pagi. Hisu yang menatap luka di lengan Bongsok yang ia dapatkan karena tidak sengaja ditabrak di depan gerbang sekolah. Karena merasa bersalah, Hisu pun mencoba menutupi luka Bongsok dengan plester dan hal itu tentu saja membuat Bongsok hampir melayang. Untungnya Bongsok berhasil mengendalikan tubuhnya di dekat Hisu, namun setelah Hisu pergi dan inilah yang terjadi. Sesampainya di kedai, Hisu menunjukkan seragam barunya kepada sang ayah dan menceritakan bahwa ia sudah menentukan jurusan olahraga untuk kuliahnya. Awalnya, ayah Hisu tampak tidak setuju dengan keputusan itu, apalagi Hisu tidak mendiskusikan hal itu terlebih dahulu dengan ayahnya. Namun Hisu berusaha meyakinkan ayahnya dan untuk saat ini yang ia butuhkan hanyalah dukungan dari sang ayah. Masih dalam pencairan mencari putra manusia listrik, malam itu ia melihat-lihat di depan sekolah hingga ia pun ditegur oleh Pak Satpam. Setelah Frank pergi, Pak Satpam sepertinya melaporkan hal itu kepada seseorang melalui sambungan telepon. Keesokan harinya seperti biasa, Hisu berlatih olahraga di auditorium tanpa disadari. Di sana juga ada Kang Hun yang sebelumnya diperintahkan oleh wali kelas untuk menyalakan pembersih udara. Di
dalam auditorium tersebut. Karena sudah terlanjur terjebak di sana, Kang Hun pun memutuskan untuk melihat Hee-soo berlatih. Saat sedang melatih lompatannya, kaki Hee-soo tiba-tiba terkilir, namun Bong Sok tiba-tiba lebih dulu sehingga Kang Hun tidak bisa menghampiri Hee-soo. Bong Sok yang khawatir berlari secepat mungkin hingga tak sadar tubuhnya melayang. Untungnya Hee-soo tidak melihat kejadian itu, namun ia cukup heran melihat Bong Sok yang tiba-tiba berada di sampingnya. Bong Sok yang masih menyembunyikan rahasianya itu dari Hee-soo, ia takut jika Hee-soo mengetahui rahasianya maka Hee-soo tak mau lagi menjadi temannya. Setelah itu Hee-soo pun meminta bantuan Bong Sok untuk menahan kakinya saat melakukan sit up. Proses latihan itu tentu saja membuat Bong Sok merasa gugup sampai ia pun akhirnya melayang di atas Hee-soo. Belum sempat Hee-soo menanyakan hal itu, seorang petugas kebersihan meminta mereka pergi karena auditoriumnya akan segera dibersihkan. Setelah semuanya pergi, Kang Hun yang sejak tadi menyaksikan semuanya keluar dari ruangan dan ia pun melompat sambil meninggalkan bekas tangannya di tembok auditorium. Kejadian sebelumnya tentu saja meninggalkan banyak pertanyaan di kepala Hee-soo. Ia yang sudah penasaran kemudian memastikan kecurigaannya terhadap Bong Sok. Hee-soo terus mengikuti jejak kaki Bong Sok sampai akhirnya ia terkejut melihat jejak kaki Bong Sok yang tiba-tiba menghilang di tengah jalan. Rupanya itu bukan karena Bong Sok yang melayang, tetapi ia sengaja membuka sepatunya karena tak ingin membuat lantainya menjadi kotor. Keduanya pun duduk berdua di tangga dan saat itu Hee-soo ingin memperbaiki plester di tangan Bong Sok. Dan saat itulah Hee-soo akhirnya mengetahui rahasia Bong Sok karena Bong Sok tak sanggup menahan tubuhnya yang tidak terkendali saat di dekat Hee-soo. Bong Sok yang sudah tidak bisa turun kemudian meminta bantuan kepada Hee-soo untuk melemparkan tasnya. Tentu saja Hee-soo tak bisa melakukan hal itu karena tas Bong Sok sangatlah berat. Alhasil dengan kemampuan olahraganya Hee-soo nekat melompat ke arah Bong Sok dan menarik tubuhnya. Karena takut Bong Sok akan terbang lagi, Hee-soo pun mengantarkannya sampai ke rumah sambil terus menahan tubuhnya yang belum terkendali. Ibu Bong Sok tentu saja sangat terkejut melihat Bong Sok membawa pulang teman perempuan untuk pertama kalinya. Ia yang ikut senang memberikan makanan yang banyak untuk Hee-soo dan juga membawakan sepiring apel. Begitu kedainya mulai ramai, Bong Sok mengajak Hee-soo untuk mengobrol berdua di kamarnya. 근데 나도 그거 외우는 거 벌써 몇 번이나. 나 좋아하냐? Tanpa disangka obrolan mereka bisa didengar oleh ibu Bong Sok karena ia ternyata memiliki kekuatan super berupa pendengaran yang sangat tajam. Di waktu yang sama, Frank juga menemui targetnya yang ketiga, yaitu seorang wanita pemilik salon. Hal itu pun tentu saja membuat si pemilik salon curiga dan mengetahui bahwa Frank datang untuk membunuhnya. Si pemilik salon pun langsung menusukkan gunting ke kepala Frank, namun karena kekuatan regenerasinya, Frank bisa menyembuhkan lukanya itu dengan sangat cepat. Duel di antara keduanya pun berlangsung dengan sengit. Si pemilik salon memiliki kekuatan untuk membidik musuhnya. Walaupun mereka berada di tempat yang berbeda, namun meskipun berkali-kali terkena tembakan, Frank tetap saja tidak bisa mati. Sampai akhirnya Frank membalikan keadaan dan berhasil membunuh si pemilik salon dengan sadis. Setelah berbincang cukup lama, Hee-soo pun berpamitan untuk pulang. Ibu Bong Sok yang melihat Hee-soo pulang sendirian menyuruh Bong Sok untuk menyusul Hee-soo dan mengantarkannya sampai ke halte bis. Bong Sok kemudian berlari mengejar Hee-soo dan sekarang dia tak ragu melayang di depan Hee-soo agar bisa sampai lebih cepat. Di waktu yang sama, ayah Hee-soo juga sempat berpapasan dengan Frank di gedung yang sama tempat si pemilik salon dibunuh. Untungnya tidak ada apapun yang terjadi di antara mereka dan mereka berpisah begitu saja. Ayah Hee-soo kemudian mengantarkan pesanan ayam goreng kepada beberapa orang yang berpenampilan seperti preman. Orang yang memesan ingin membayar menggunakan kartu, namun karena kedai ayam ayah Hee-soo baru dibuka, jadi ia pun belum memiliki mesin pembayaran kartu. Ayah Hee-soo yang tak ingin mencari masalah dan dengan sabar meninggalkan mereka walaupun ayam gorengnya tidak dibayar.
Setelah mengetahui rahasia Bongsok, Hisu akhirnya jujur tentang rahasianya sendiri. Namun tak disangka Hisu juga ternyata memiliki kekuatan super, yaitu tidak bisa terluka. Di sekolah lamanya, Hisu bahkan melawan 17 siswi pembuli sekaligus, namun ia tidak terluka sama sekali. Sebaliknya, 17 siswi pembuli itu mengalami luka serius hingga ayah Hisu harus mengganti rugi cukup banyak dan terpaksa pindah ke kota lain untuk memulai bisnis dari awal. Tin lalu beralih ke Hisu dan Bongsok. Ia menceritakan mengenai kekuatan super yang Hisu miliki. Semuanya berawal sejak kejadian mengerikan yang menimpa Hisu dan ibunya. Belum jelas apakah itu adalah penyerangan dari pihak lain atau kecelakaan. Yang pasti dalam kejadian itu, ibu Hisu meninggal dunia. Setelahnya, Hisu dan sang ayah pindah ke wilayah lain untuk meninggalkan jejak kenangan bersama sang ibu. Agar Hisu dan ayahnya bisa memulai kehidupan baru yang lebih baik. Uniknya, Hisu dan ayahnya tak pernah menetap di satu wilayah untuk waktu yang lama, di mana setelah 3 tahun mereka biasanya akan pindah lagi ke wilayah yang lain. Singkat cerita, Hisu pun tumbuh besar dan bersekolah di sebuah SMA. Saat itu ayah Hisu mulai kasihan kepada putrinya yang selalu berpindah-pindah tempat tinggal sehingga tidak memiliki satu teman pun. Alhasil sang ayah memutuskan untuk tinggal di wilayah itu dan kebetulan di sana ayah Hisu juga mendapatkan pekerjaan yang baik. Hisu menyadari kekuatan super yang ia miliki, namun karena tak ingin membuat masalah, jadi ia pun menutupi kekuatan itu dari siapapun. Waktu pun berlalu. Di tahun terakhir SMA, seorang siswi bernama Hewon pindah ke sekolah Hisu. Gadis itu berasal dari keluarga yang sangat kaya, namun setiap harinya ia selalu dibully oleh siswi-siswi yang lain. Hisu yang mengetahui hal itu cukup terganggu, namun ia tak bisa membela Hewon karena ia juga tak ingin membuat masalah. Apalagi ini adalah tahun terakhir di SMA-nya, jadi Hisu sebisa mungkin menahan dirinya agar ia tidak mengecewakan ayahnya lagi. Hari demi hari pembulian yang terjadi semakin parah sehingga Hisu melaporkan hal itu kepada Pak Guru. Lalu semua siswi nakal itu pun disidang oleh Pak Guru dan diancam jika ada laporan lagi maka mereka semua akan dikeluarkan dari sekolah itu. Ancaman itu bukannya membuat para siswi itu menjadi jera, melainkan mereka malah semakin bersemangat membuli Hewon karena mereka tidak terima telah dilaporkan kepada Pak Guru. Ketua kelas pun akhirnya turun tangan dan mencoba menahan ketua pembuli yang mulai berani menggunakan benda tajam. Namun apa daya, pacar ketua pembuli itu malah datang dan menyiksa ketua kelas sampai babak belur. Karena sudah tak tahan dengan semua itu, akhirnya Hisu turun tangan dan menantang para pembuli untuk berkelahi di halaman belakang sekolah. Kejadian itu pun menyita perhatian semua siswa yang ada di sekolah tersebut. Bagaimana tidak, Hisu melawan para pembuli dengan jumlah 17 orang dan walaupun ia telah dipukuli dengan batu besar atau disayat dengan pisau, tubuh Hisu tetap kembali menjadi normal dan hal itu membuat semua pembuli dan para siswa di sana menjadi sangat terkejut dan film pun bersambung.